pendidikan tentang plagiarisme mencakup yang pertama, pengertian plagiarisme, menjelaskan apa itu plagiarisme dan bentuk-bentuknya, termasuk penyalinan teks tanpa izin, memperlakukan kepada referensi, dan menyajikan di dalam lain sebagai milik sendiri. Yang kedua, jenis-jenis plagiarisme. Yang pertama, ada plagiarisme langsung, menyalin teks atau karya orang lain tanpa perubahan apapun. Yang kedua, plagiarisme sebagian, menyalin sebagian karya orang lain atau menambahkannya dengan karya sendiri tanpa menyanyikan sumber. Jadi, plagiarisme itu kayak gimana kalian itu kan kita belajar buku, terus bukunya itu kan buatan di buku kalian, tapi kan bukan buku yang pertama. Itu namanya plagiarisme deh. Apalagi kalian tidak semuanya isi karya tersebut. Kalau nanti kalian di dalam dunia perkuliahan, kalian nanti disuruh cari jurnal atau referensi dari mana pun itu, untuk tugas, untuk laporan praktikum atau buat makalah. Itu kalian nggak boleh menunjukkan semua isinya ya. Apalagi kalian nggak membuat kayak kaki-kaki itu nama belakang sama tahun terbitnya. Misal kayak nama kan sejarah, jadi kayak sejarah tahun 2020-an. Nanti di dalam dunia perkuliahan, biasanya itu biasanya nyuruh kalian dari jurnal untuk membuat makalah. Itu biasanya 5 tahun terakhir dan buku 10 tahun terakhir. Itu kalian nggak boleh kalian jiplak, tanpa membuat nama penerbitnya sama tahunnya, nama pembuat jurnal itu atau nama pembuat buku itu sama tahunnya. Kalau kalian nggak buat itu namanya kalian menjiplak karyanya. Apalagi kalian sekarang tahunnya itu nggak boleh. Itu suatu pelanggaran dalam dunia akademik. Di SMA juga kayak gitu deh. Kalau kan tapi kan kalian kan belum disuruh itu kan. Udah bukan disuruh buat apa begitu. Jadi dalam pendidikan SMP SMA juga tidak boleh itu ya. Kalau kalian nyalain buku orang lain tanpa membuat tahun atau nama penerbitnya itu nggak boleh. Itu namanya kalian plagiat. Oke, di dalam pendidikan itu diperbolehkan. Itu kalian bisa dikenakan sanksi. Apalagi ketika kuliah, kalian skripsi nih. Skripsi itu nggak boleh memplagiat skripsi orang lain. Apalagi kalian memplagiatnya dari bab 1 sampai bab seterusnya. Itu kalian kalau misalnya itu ketahuan sama pembuat skripsi itu, kalian bisa dikenakan hukuman pidana dan kampus tersebut juga aktivitasnya jadi menurun karena salah satu mahasiswa kampus tersebut menjiplak karya orang lain. Oke, kita lanjutkan dengan materi yang itu ada lagi plagiarisme otomatis, yang dimana menggunakan alat bantu seperti AI atau background konteks atau memberi kredit. Terus cara menghindari plagiarisme, memahami cara melakukan parafrase yang benar, mencantumkan kutipan dan referensi secara tepat, serta menggunakan alat bantu seperti framework mendeteksi plagiarisme. Jadi kalau misalnya teman kalian ada memplagiat karya kalian bisa menggunakan perangkat aplikasi mendeteksi plagiat. Jadi kalian bisa marahin teman kalian karena menggunakan karya kalian. Terus yang kedua, konsekuensi plagiarisme. Yang pertama itu dampaknya bisa mencapai sanksi akademik. Yang kedua, penurunan nilai. Yang ketiga, pembatalan skripsi. Kalau misalnya waktu kalian skripsi kan menjiplak karya orang lain ya. Terus bahkan pencabutan gelar bisa ditemukan setelah lulusan. Setelah kalian wisuda gitu kan, ternyata ketahuan pasti kalian kalian menjiplak karya skripsi orang lain. Itu kalian bisa dicabut gelarnya. Terus kalau misalnya guru kalian dari referensi gitu kan, referensi dari buku atau dari masalah-masalah itu, terus kalian nggak buat kalian nggak buat pembuatnya itu siapa sama tahunnya gitu kan, nilai kalian kalau sama guru tersebut nilai kalian bisa dikurangi. Terus yang ketiga pentingnya etika akademik, yang dimana memahami nilai kejujuran dalam dunia akademik dan pentingnya originalitas dalam pengembangan pengetahuan. Jadi kalian harus jujur ya, nggak boleh cuma karya orang lain. Dan contoh-contoh dalam plagiarisme itu ada plagiarisme adalah tindakan mengambil karya lain dan menganggapnya sebagai karya sendiri. Contoh-contohnya itu ada menyerahkan pekerjaan orang lain sebagai karya sendiri. Terus menyalin bagian besar teks dari sumber tanpa memberikan pengertian, menggabungkan bagian-bagian dari berbagai sumber dan menyerahkannya sebagai karya sendiri, menyalin dari sumber tapi mengubah beberapa kata dan frasa untuk menyamakan plagiarisme. Nah, kalian juga nggak bisa disuruh gitu kan, disuruh dosen atau nanti guru kan disuruh nyari-nyari referensi itu, kalian nggak boleh nama-nama kata tersebut, nggak boleh kayak nama-nama dalam kata itu namanya plagiat juga. Nah, karena kan itu kan ya orang lain, terus kalian kayak nama-nama kata itu nggak boleh. Harus murni apa yang kita sudah referensi itu harus murni kayak tulis, harus murni kayak tugas, nggak boleh tambah kayak apa dan itu nggak boleh. Terus menyerahkan pekerjaan yang sudah dibuat untuk kelas lain tanpa izin dari profesor, membeli esai atau makalah dan menyerahkannya sebagai
Ini kami jawab pertanyaannya. Ada beberapa contoh kebijakan plagiarisme yang efektif di institusi pendidikan. Pertama, pendidikan dan kesadaran, yang mana mengadakan seminar dan workshop tentang plagiarisme, termasuk dalam mengutip dan merujuk sumber dengan benar. Yang kedua, penggunaan alat deteksi plagiarisme, mewajibkan siswa ataupun mahasiswa menggunakan peralatan deteksi plagiarisme untuk mengecek karya mereka sebelum diserahkan. Yang ketiga, kebijakan sanksi yang jelas, menetapkan sanksi yang tegas dan jelas bagi pelanggar, mulai dari peringatan hingga pencabutan gelar, tergantung pada tingkat pelanggaran. Kalau kalian tulis nanti, itu konsekuensinya ya, Dek. Terus yang keempat, penjelasan tentang etika akademik, di mana mengintegrasikan mata kuliah atau modul tentang etika akademik di dalam kurikulum atau itu sekolah gitu kan. Yang kelima, penyediaan sumber daya, yang di mana menyediakan panduan dan sumber daya tentang cara menulis yang benar, termasuk teknik, pramarasa dan cara mencatat referensi dengan benar. Yang keenam, ujian dan tugas terstruktur, yang di mana merancang tugas dan ujian yang mendorong pemikiran kritis dan originalitas sehingga mengurangi peluang plagiarisme. Yang ketujuh, pengawasan ketat pada tugas akhir, menetapkan prosedur pengawasan dan penilaian yang lebih ketat untuk skripsi dan tesis. Itu kalau di dunia perkuliahan ya, Dek. Nanti kalian skripsi itu kira-kira di semester 7 atau 8. Yang kedelapan, mendorong diskusi terbuka, yang dimana membuka forum bagi mahasiswa untuk membahas kesulitan mereka dalam menulis dan mencari bantuan. Nanti kalian kalau misalnya dalam dunia kuliah, nanti kalau misalnya kalian skripsi itu kan masih lama lagi. Kita tahu deh beda-beda setahun kita. Nanti di semester 1 kalau Afrika ada namanya dosen pembimbing kan dalam skripsi. Jadi kalian kalau misalnya dalam kesulitan dalam karya dalam pekerjaan skripsi, kalian bisa tanya dengan dosen pembimbing kalian. Nanti mereka yang masih tahu konsep referensi dari sini gitu. Oke, kemudian dapat dipahami? Terima kasih. Sekian dari kakak. Kiranya dari semua dapat diberikan dan dapat punya perkuliahan kalian ya. Kalian dapat apa? Kalian dapat apa?